Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 Sobat Santri dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Kofmed, Kofmedia Edukasi Basa-basi Menginspirasi. Hari ini kita bakal bahas topik yang banget nih. Jadi tema kita hari ini adalah Lura Talks Lintas Generasi dalam rangka memperingati Hari Spesial Milad PPTQ Nurul Huda yang ke-7 tahun. Siapa sangka dari zaman Simba hingga era digital, lurah alias pimpinan lingkungan pesantren memiliki berbagai cerita yang luar biasa dan menginspirasi tentunya. Mulai dari yang dulunya merapat ke sawah hingga kini merapat ke era digital. Dari yang dulu santrinya berbilang hingga kini ramai datang memulang. Nah, pada segmen kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana sih perjalanan dari para lurah-lurah di PPTQ Nurul Huda. Mulai dari gaya kepemimpinannya, bagaimana awal mula menjadi lurah, kisah sedih, bahagia, atau bahkan yang bikin geleng-geleng kepala. Dan tentunya pada episode kali ini kita juga akan mendengarkan inspirasi keren dari para lurah lintas generasi yang tetap menjaga nilai-nilai santri. Nah, siap-siap ya, karena pada episode kali ini kita akan membuka wawasan, mendengarkan kisah-kisah yang lucu dan mungkin bisa mengena ke hati. Jadi langsung saja mari kita sambut tamu spesial kita, para lurah dari 3 generasi PPTQ Nurul Huda. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum Mbak-mbak. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Nah, kelihatan ya ini wajah-wajah dari lurah ini cantik-cantik, Masya Allah, dan berwibawa tentunya. Nah, sebelum kita lanjut nih, alangkah baiknya kita kenalan dulu gak sih sama para lurah kita ini. Jadi mungkin yang pertama bisa dari yang paling senior ini ya. Bisa disebutkan nama, periode berapa, dan masa abdinya Kak. Halo, saya Laila Nur Alfia, biasa dipanggil Alfi. Saya generasi keempat di tahun 2022-2023. Keren banget kan ya? Ya, jadi Mbak Alfi ini dulunya itu sering dipanggil siapa? Ibu Mae gitu ya. Ya. Selanjutnya kita beralih ke mbak-mbak yang paling gonjreng-gonjreng ini ya. Warna kuning udah paling bersinar gitu. Bisa disebutkan sama nama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimatul Khairiyah, biasanya dipanggil Nikmah. Generasi ke-5 di masa abdi tahun 2023-2024. Salam kenal semuanya ya. Ya, setelah ini kita lanjut ke lurah kita yang paling kalem gitu ya. Masya Allah. Ya Mbak, bisa disebutkan nama, generasi keberapa, dan juga masa abdinya. Perkenalkan, saya Fahriyatul Fuaida, biasanya dipanggil Fahriya. Saya generasi ke-6, Mas Abdi 2025-2026. Masya Allah, ini lurah kita yang masih awal berjuang merintis gitu ya. Nah, setelah kita kenal nih, kita akan masuk ke segmen yang kita tunggu-tunggu. Yakni kita akan bahas kisah awal jadi lurah pondok. Jadi gimana sih rasanya mulai yang awalnya cuma ikut-ikutan terus bisa megang stempel keputusan penting kayak gitu ya. Jadi kira-kira gimana ya? Bagaimana perasaannya ketika tiba-tiba mendengar kalau dia itu jadi pemimpin pondok yang diurusi semua anak-anak pondok ini. Jadi kalau gitu langsung aja kita gas ke pertanyaan yang pertama. Yakni gimana sih reaksi pertama dari mbak-mbak lurah pondok kita ketika awal tahu terpilih menjadi lurah, dan bagaimana perjuangan dan kisah inspiratif yang ingin diceritakan kepada kita. Mungkin untuk itu dimulai dari lurah kita yang tertua dulu ya. Kepada Mbak Alfi mungkin bisa berbagi kisah dan gimana sih awalnya itu kalau tahu jadi lurah pondok.
Kalau awalnya ya dimulai dari awal tuh nggak tahu sama sekali karena kan biasanya kalau gitu tuh keputusan semua ada di pengasuh ya, kayak ada kandidatnya, terus seperti apa nanti perjalanannya. Nah, ketika menjadi kandidat sebelumnya tuh saya juga nggak tahu kalau ternyata saya jadi kandidat nih. Terus ketika tahu kan masih ada orang lain nih ya di situ, kan ada beberapa orang kan yang jadi kandidat, jadi masih positive thinking mungkin bukan saya yang jadi kayak gitu. Terus ternyata ketika udah voting pemilihan suara ternyata saya yang jadi, ya kaget lah. Oh ya kaget lah. Apa namanya, nggak expect gitu ya, maksudnya kayak gimana, nggak pernah megang santri banyak gitu kan, wih sok-sok. Iya 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 iya. Bisa kebayang sih ya gimana. Bakal riweuh, bakal ribetnya seperti apa, ngurus orang dengan berbagai karakter. Tapi ketika pertama ya nggak terima pastilah ya, bukan jujur aja kayak merasa bisa nggak ya, lebih ke ngerasa kalau misalnya nanti nggak mampu tuh gimana, tanggung jawabnya kan besar, apalagi yang diuruskan juga banyak. Tapi ya kembali lagi kalau misalnya di kepengurusan kita punya teman kan, teman kepengurusan yang banyak, yang solid, jadinya juga enteng, semua dikerjain bareng, apa-apa juga bareng gitu, enak. Cuma kalau lika-likunya ya mungkin karena saya juga pertama ya, maksudnya nggak pernah megang pondok atau dan lain sebagainya, kan saya juga bukan bunyai. Megang pondok. Kayak apa Twing. namanya, susah adaptasinya, masih awal-awal tuh masih kayak butuh bantuan, butuh pertolongan, butuh saran dan ini itu dari senior-senior yang lain kayak gitu-gitu. Apalagi kan di zaman kepengurusan saya mungkin banyak juga mbak-mbak yang jadi saksi kalau misalnya di pondok tuh lagi banyak problemnya, contohnya air mati, ada air, listriknya mati, nggak ada listriknya kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke dilatih lagi sabarnya kayak gitu-gitu, terus dengan berbagai karakter orang, seperti apa cara kita mengatasi, terus menjadi penengah juga antara pengasuh sama mbak-mbak itu seperti apa ya, kayak gitu-gitu aja Iya, sih iya. kalau dari saya. Kira-kira ada gak cerita unik atau lucu gitu selama jadi kepengurusannya itu? Ya banyak, kalau cerita uniknya tuh banyak ya. Dimulai dari yang kita nggak tahu apa-apa nih ya, maksudnya nggak tahu apa-apa, kayak di tadi kan ada masalah perairan, Ya. listrik kayak gitu-gitu. Apalagi kita cewek kan, jadi kan kita kayak nggak pernah ya ngurusinnya. Gimana kalau listriknya mati, apa ya? Ini kan nggak pernah ya. Iya iya iya. Saklar, terus habis itu air mati, gimana tandon yang nggak bisa berhenti ngalir. Lu? Oh nggak bisa. Belum ya, udah bisa mati, ternyata pas nyala Gak bisa berhenti. Oh ya 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 ya. mesin air, aliran airnya nyala nggak ya, kayak gitu-gitu. Itu tuh unik banget menurut saya, karena cewek ya, kita semua di sini kan cewek, nggak pernah melakukan hal yang cowok biasa lakuin, tapi di sini kita diminta bisa gitu loh, karena Iya, iya, keadaan iya. kan. Jadi Iya, ya benar, gimana benar. lagi? Ya terpaksa tengah malam air mati mbak, besok pagi subuh mau pakai apa gitu. Ya udah, jadinya ya benerin air, listrik mati, benerin listrik. Jadi yang nggak tahu Akhir tahu. Iya benar ya, dari yang awalnya terpaksa menjadi biasa dan akhirnya terbiasa. Nah kalau tadi di Mbak Alfi awalnya itu kaget, bingung dan kisah lucunya tentang perairan gitu ya. Selanjutnya kita beralih ke generasi selanjutnya nih. Ada Mbak Nikmah. Jadi gimana nih pertama responnya? Apa sujud syukur gitu ya? Atau Enggak, gimana? maaf enggak ya, enggak sama sekali. Iya. Loh? Jujur, enggak boleh ya. Maaf. Enggak apa-apa. Kalau kisah awal saya tuh ya sama, kurang lebih kayak Mbak Alfit tadi ya. Karena iya nangis, tentu nangis. Awalnya itu saya nggak akan menyangka. Kalau dulu kan saya deket sih, lumayan deket sama mbak-mbak yang udah senior, udah disepir sebenarnya. Kamu loh, kamu ini termasuk Mbak Alfi beliau ini. Oh, gitu. Kamu cuman saya kayak enggak gitu kan. Kayaknya karena pertama ya, kalau jadi lurah itu kan syaratnya ada yang pertama udah selesai skripsi, Ya. sama yang kedua udah takrim. Nah di saat itu kebetulan saya masih proses penyelesaian skripsi, udah sempro tapi cuman belum skripsi gitu kan. Terus untuk takrim saya jauh banget dari kata takrim, ketika itu masih
setoran ziyadah kira-kira ya juz akhir lah gitu. Iya, Jadi kayak enggak, bukan aku gitu, karena aku masih jauh dari 2 syarat itu kan. Tapi ternyata jebreng di ini apa kayak di layar gitu kan dulu Mbak ya, zamannya Mbak Alfi itu langsung kandidat nomor 1. Oh my god, jadi kayak ini aku gitu. Jadi ya udahlah ya, terima. Awalnya juga nggak menyangka sih, tapi ya dari omongan-omongan orang-orang tuh kayak nikmat gitu. Oh, jadi kayak ini kayaknya aku menang, tapi di sisi lain aku juga kayak aku nggak mau karena aku nggak bisa gitu ya. Sama kayak Mbak Alfi memang semuanya harus dipaksa gitu kan. Ya juga sedikit demi sedikit belajar tentang kepemimpinan untuk diri kita sendiri sama teman-teman juga gitu. Tapi dilihat dari gayanya emang kayaknya Mbak Nima ini idola semua santri gitu ya. Boleh. Wajar aja jadi ketua gitu kan. Banyak yang milih. Kayaknya sudah muak semua kayaknya. Gitu. Oke, terus ada kisah lucu atau uniknya gitu Ya, nggak? kalau unik kurang lebih seperti sama Mbak Alfi juga. Tentang air, api. Oh iya, api juga kemarin sempat kebakar kan dapur kita, api. Pokoknya saya merasakan di kepengurusan saya itu dari air, api, udara, semua saya rasakan gitu. Avatar. Iya. Tapi yang paling gongnya adalah ini mungkin agak jorok ya teman-teman ya. Masalah ini kendalanya di sapi tank. Sapi tank itu benar-benar kayak nggak tahu ya, tiba-tiba itu awalnya kalau dulu sempat kayaknya di kepengurusan Mbak Alfi itu disedot WC udah selesai gitu kan. Saya kita manggil penyedot WC itu dua tangki ya teman-teman. Tapi ternyata tetap aja dia kesumbet gitu. Ini problemnya di mana? Mungkin kita punya ustadz yang alhamdulillah, terima kasih ustadz sudah membantu kita dari awal kepengurusan sampai bahkan sekarang selalu ada buat kita gitu. Kita ada dulu ustadz kayaknya. Ustadz, matur suwun ustadz. Ustadz siapa? Ustadz Zamroni. Ya, Ustadz kita satu-satunya yang selalu membantu kita dalam segala hal gitu kan. Ini problemnya di mana Mbak gitu. Aduh Ustadz jangan tanya saya juga bingung gitu kan. Ustadz ibu lebih paham gitu loh. Akhirnya dicari ternyata sumbernya di salurannya. Itu sih, kesumbatnya di saluran. Itu mohon maaf ini jorok lagi ya. Baunya Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman. Sampai banyak lah yang kita usahakan entah tutup terpal sembarang wis pokoknya intinya supaya tidak bau gitu. Bahkan setoran kita alihkan ke atas dan sebagainya. Itu sih yang paling gongnya di situ ya kalau di selama kepengurusan saya gitu. Mungkin itu aja. Masalah sapi tank. Ya sapi tank, ya benar-benar karena kita hidup sama orang banyak. Oke, ayo tepuk tangan dulu buat Mbak Nima. Nah, kalau gitu kita lanjut ke yang baru ini, kinyis masih baru kemarin ini ya, baru berapa ya? Baru 1 bulan? 1 bulanan. Ya, 1 bulan. Gimana rasa reaksi pertamanya? Kayaknya ini reaksi pertamanya dulu paling semangat gitu, langsung kayak amanah bertanggung jawab kayak gitu loh. Mungkin bisa cerita. Ya mungkin pertamanya emang sama sih seperti mbak-mbak ya. Kayak kita tuh nggak expect banget tiba-tiba ada nama kita dipampang gitu ya di layar lebar gitu ya. Selebar apa? Kok tiba-tiba kok ada nama saya? Apaan nih? Iya apaan nih gitu kan. Terus tiba-tiba ini kan sebenarnya kan ada kandidat terkuat lah dari kayak teman-teman kita. Nah tiba-tiba kok pas pemilihan kok kandidat nomor 2 terus. Apa ini? Yang pertama udah kampanye kayaknya. Jadi ya itu ya, jadi kayak ya mau nggak mau ya Mbak ya, kayak kita harus nerima sih. Kayak ya gimana lagi ini tuntutan. Jadi mau nggak mau ya wes ya dijalani aja gimana nanti Nuha seperti apa gitu. Semangat berarti legowo gitu ya. Ya gimana lagi harus bisa. Iya harus bisa legowo ya Mbak ya. Iya. Bisa legowo. Iya benar-benar. Terus di masa yang masih ini udah ada yang lucu atau yang gimana gitu nggak? Kayak kita tunggu ya pengalaman unik-unik selanjutnya. Oh masih ditunggu ya? Pasti Ya. ada. Iya pasti. Untuk part 2 ya. Di Mbak Alfi ada air, di Mbak Nima ada 3 elemen. Entah ini gimana ini. Makin nambah ya. Iya benar. Boboiboy kuasa 5. Kita lihat ya. Iya. Semoga aja enggak. Tapi tidak mungkin, masih ada aja. Iya, masih ada aja. Oke, bisa tepuk tangan buat kita semua.
Oke, selanjutnya kita akan gas ke pertanyaan yang kedua. Jadi sebagai seorang lurah, terutama di lingkungan pesantren nih, kira-kira nilai-nilai fundamental yang bagaimana yang ditanamkan oleh para lurah-lurah kita. Jadi marilah kita dengarkan bersama apa saja sih hal-hal pokok yang terus dibawa dalam masa pengabdian para lurah kita. Nah, kalau tadi dari lurah yang paling senior, pada segmen ini kita akan dengarkan dulu jawaban dari lurah kita yang paling junior nih. Kepada Mbak Faria, kami persilakan. Untuk kalau misal nilai-nilai yang di bawah sih, yang pasti itu tanggung jawab ya. Di sini kayak kita harus dipaksa dan itu diharuskan untuk kita tuh bertanggung jawab gimana kita sama-sama di kepengurusan ini, bukan hanya saya tapi juga dengan mbak-mbak per divisinya, terus habis itu juga mbak-mbak semuanya, itu gimana rasa kita bertanggung jawab kepada pondok ini gitu kan. Nah terus habis itu ini sih apa namanya kayak ikhlas gitu ya. Kalau misal kita ngomong ikhlas sih kayak semuanya ya gimana ya, berat juga ya, berat ya Mbak ya, sangat-sangat berat gitu ya. Jadi ya ikhlas gak ikhlas emang harus ikhlas gitu kan. Nah gimana kita itu kayak yang menyampingkan kepentingan kita sendiri untuk kepentingan orang lain gitu kan. Misalkan kayak tugas-tugasnya kalau misal kita pribadi ya sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa akhir ya, pasti kan banyak sekali kayak tugas-tugas kita tuh yang dikejar deadline, belum lagi nanti kalau misal semester ini nggak selesai tiba-tiba nambah semester itu kan kayak beban tersendiri ya. Ya pokoknya kita gimana caranya dua-duanya tetap jalan, diusahakan nggak nambah semester. Alhamdulillah ini kalau dilihat dari Mbak Dima, alhamdulillah ya Mbak ya. Sudah melewati itu semua. Nah, kemarin juga ini Mbak Alfi udah sidang S2, Masya Allah. Alhamdulillah kita semua sudah melewati masa-masa tidak menambah semester ya Mbak ya. Alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah. Jadi emang itu di pondok itu kita dituntut buat seimbang dua-duanya ya. Iya itu sih kayak masalah emang kita harus gitu. Nah kalau tadi itu nilai-nilai kan yang ditanamkan pada diri sendiri ya dan kepengurusannya. Kalau nilai-nilai untuk yang diurus nih, kira-kira apa gongnya sih yang ditujukan oleh Mbak Fahria ini? Ini sih tetap manut sama Abi Uma. Kayak kita itu juga ada rulesnya loh, sebagai santri itu ada rulesnya. Kayak kita tuh nggak bisa kalau misal tiba-tiba kita itu kayak ya keluar dari rulesnya sebagai santri gitu ya. Kayak ya ini adabnya juga kan, bukan hanya ilmu tapi juga adabnya kita gimana gitu ya, sebagai mahasiswa dan sekaligus santri gitu ya. Nah gimana kita itu bisa menjalankan ini ya sebagai orang yang di dalamnya tuh ada dua, misal ada mahasiswa dan juga santri di dalamnya gitu ya. Kan itu beban juga ya, selain juga mahasiswa yang kalau kita lihat dari teman-teman kita itu kan kita nggak bisa sebebas itu gitu ya. Nah jadi kayak kita ya harus tahu diri kalau misal kita itu juga santri. Emang gimana sih contoh-contohnya mbak-mbak yang nggak manut itu emang gimana? Kalau di rumah nggak manut itu gimana? Nggak apa-apa. Mau dia yang berikan contoh mungkin. Terus dong. Kalau dilihat dari kata manut itu kan dengan kita sudah mengikuti kegiatan pondok, terus kita juga manut apa dahulunya Abi Uma, misal Umah dahulunya jangan ya Mbak. Nah kita kan pasti kan enggak gitu. Nah itu sih rulesnya. Harusnya. Saya agak tersinggung dikit. Oke, kalau itu tadi nilai-nilainya berarti tanggung jawab, ikhlas, sabar, kayak gitu ya. Dan juga untuk yang diaturnya itu yang manut, Habris yang manut. Jadi Manut kok. manut kok. Ya, kita lanjut ke siapa dulu ya? Apa ada yang mau angkat tangan? Saya. Boleh. Kita dengarkan gimana nilai-nilai yang ditanamkan oleh seorang Mbak Nikmah, idola dari Jangan PPTQ. gitu lah, Masya Allah, ya. Iya bisa. Iya gitu ya. Mungkin kurang lebih sama kayak Mbak Faria. Cuman kalau untuk pengalaman saya ini ya, selama 1 tahun yang lalu, saya itu selalu berpegang teguh pada manajemen waktunya. Karena saya rasa kan kita di sini kuliah, pagi kuliah tuh sampai siang, terus malam sampai kita tidur, itu kan istilahnya mondok
Jadi siangnya kita sebagai mahasiswa, malamnya kita sebagai santri. Nah di situ kita harus benar-benar bisa menempatkan diri gitu loh. Ini waktunya kuliah, ini waktunya mondo. Nah kalau untuk lurah ini kan memang harus selalu standby, terus bisa sembarang kalir gitu loh. Padahal kita nggak bisa, pasti dicari gitu. Nah dan karena pasti dicari itu kita nggak boleh layah-layah ya. Lek wayai anak tugas langsung digarap gitu loh, ada garap. Karena nanti kalau kita mundur-mundur lagi kan nggak tahu kedepannya bakal ada gebrakan apa lagi gitu. Nah itu di situ sih saya menekankan di situ. Jadi lek wayai waktunya ngaji, kita harus ngaji. Nanti kalau ada panggilan alam semesta nggak bisa kita ngaji gitu kan. Nanti kendalanya bakal banyak gitu loh. Jadi manajemen waktunya aja gitu, sama sabar ya. Sabar. Memang harus sabar. Karena menghadapi orang banyak ya teman-teman ya. Santrinya kita banyak. Alhamdulillah 1000 ya kalau nggak salah tahun ini gitu loh. Jadi dengan 1000 karakter itu Masya Allah kayak wah ya Allah hampir meledak kepala gitu. Alay sih sebenarnya nggak apa-apa. Ya gitu aja. Manajemen waktu sama sabar sih. Kalau wajar aja nggak sih, soalnya kan Mbak Nikma waktu itu lagi sama skripsian juga lagi skripsian juga. Stresnya memang. Stresnya makanya langsung memang dikerjakan gitu. Iya, langsung seadanya waktu dikerjakan karena ya nggak mundur-mundur gitu loh. Nggak tahu lagi gebrakannya kan gimana kan nggak tahu ya. Gitu. Terus untuk yang diaturnya, maksudnya nilai-nilai yang ingin ditanamkan pada santri-santri itu gimana? Pada santri mungkin lebih sabar aja. Gitu, lebih sabar. Sama ya. Iya sama, kurang lebih ya gitu memang. Karena kan padat, kita semua tahu kegiatan kita di pondok ini seharian full gitu kan. Jadi kadang pasti capek, pulang kuliah harus ngaji kitab gitu kan, pasti kayak wah ngaji ngono. Jadi kayak sabar, dilakoni pelan-pelan gitu. Bisa karena terbiasa. Ya, gitu sing sabar, sing ikhlas, sing istiqomah. Ya, betul. betul. Berat ya. Berat emang. Tapi kalau dilakoni kan kita bisa nih jalan berapa tahun kan? Berjalan bertahun-tahun kita di pondok ini betah-betah aja kok gitu. Karena kita jalani sama ikhlas, sabar. Gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Mbak Nikma. Lanjut kita ke lurah kita yang paling senior, paling Masya Allah dengan berbagai tantangan awal-awal pondok itu kan. Jadi gimana nih Mbak Alfi, nilai-nilai fundamental yang ditekankan dan selalu dibawa dalam masa kepengurusannya itu bagaimana? Sebenarnya nggak jauh beda juga ya sama dari Dek Faria juga sama Dek Nima juga. Hampir sama. Memang yang paling utama kalau dari saya tuh lebih ke tanggung jawab. Rasa kepemilikan. Jadi kan kalau misalnya kita punya rasa tanggung jawab, kita punya rasa kepemilikan, semuanya tuh enteng, nggak dibuat beban. Karena kita merasa memiliki, pondok ini miliknya kita. Jadi apapun yang ada di dalam pondok, punyanya kita. Tanggung jawabnya ada di kita. Ya, seperti itu. Terus kalau selain tanggung jawab juga lebih ke mental sih, menyiapkan mental. Karena berapa banyak karakter itu itu butuh mental. Kalau misalnya kita mentalnya nggak kuat, ya udah diomongin sana sini. Apalagi kan namanya lurah pondok ya, bukan pengurus keamanan lagi. Biasanya kan yang paling dari kalangan para santri itu kan kalau nggak keamanan ya lurahnya lagi. Betul. Biasanya yang paling garang kan mereka gitu loh. Jadi kan harus punya mental, sabar, ikhlas, bener-bener itu. Karena kalau nggak punya mental, ya itu kena omongannya santri, Mbak ini loh jadi lurah kok kayak gini, itu pasti udah tumbang kalau dia mentalnya nggak kuat. Jadi saya berterima kasih juga nih ya sama Ustadz karena sudah mental saya jadi seperti ini. Karena kalau nggak dibimbing mungkin saya juga lemah mentalnya, nggak bisa kayak sekarang, kayak ketika diomongin orang terus nggak difikirin, terus kayak dibuat beban kan otomatis kalau mental tuh. Jadi kayak overthinkingnya lebih sering kan kayak gitu tuh. Ya udah kalau nggak dibuat keras mentalnya, kita nggak dibentuk dari awal, ya udah lemah sudah. Benar-benar. Di kepengurusan juga lemah, di mana-mana kayak susah ngajalinnya karena dibuat beban kan. Jadi lebih ke tanggung jawab, rasa kepemilikan, mentalnya juga, ikhlasnya juga, apalagi gede kan. Istiqomahnya, gimana cara mempertahankan apa yang sudah jadi tradisi baik di pondok itu tetap terjaga, nggak hilang gitu loh. Yang udah dirintis mbak-mbak senior-senior yang dulu tuh, dari
pengurusannya, dari ke peraturan keamanan dan lain sebagainya itu gimana tetap terjaga, terus kayak setoran dan lain-lain kegiatannya itu gimana tetap terjaga supaya nggak berubah sana sini dengan adanya banyak karakter mbak-mbak yang mungkin 1-2 orang ketika dia mengalami kebosanan karena siklusnya itu aja akhirnya berontak kan, ya kan? Iya, bosen. Emosional Iya. orang seperti itu gitu. Udah Jadi capek, bosen gitu-gitu terus. apalagi dengan kegiatannya kuliah udah Iya, padat, di pondok juga padat. Iya. Mereka otomatis bosan. Terus Iya. kadang sering ngeluh, Mbak kok gini sih, Mbak kok gini, emang ini nggak bisa lebih difleksibelin lagi. Apalagi anak kuliah yang temennya sana sini mungkin bisa, mereka kalau malam bisa nongki, bisa ngafe, sedangkan kita nggak bisa Ngaji. toran dan lain sebagainya. Jadi ya lebih ke di situ. Iya. Berarti kan lebih ke kebersamaan kita dalam memiliki pondok Nuha ini ya. Rasa kepemilikannya gitu. Padahal kan ya tujuannya itu pasti ya untuk kebaikan pondoknya sendiri, untuk diri kita sendiri. Gitu kan ya. Bukan orang lain, Bukan untuk orang buat lain. diri aja. Betul. Iya, iya. Tetap aja merontak ya, kayak apa nih gitu. Iya sih Capek tapi. gitu. Ya, tapi emang karena capek itu ya. Capek. Karena capek. Terus berarti kalau nilai-nilai untuk misal untuk kepengurusannya divisi-divisi atau untuk santri-santri. Kalau untuk semuanya ya, dari segi mbak-mbak pengurus sendiri, mbak-mbak santri semuanya lebih ditekankan ke rasa kepemilikan. Kepemilikan itu ya. Biar apa yang menjadi tradisi kita, apa yang menjadi kebiasaan kita itu nggak berat dijalanin. Kayak halakoh misal nih ya, kan kita sering kan halakoh subuh ngantuk, maghrib udah capek. Kayak Untuk ngantuk. dijalanin, contoh kecilnya kayak gitu aja. Jadi kalau Iya. misalkan punya rasa kepemilikan di semuanya, wis nggak hanya di pondok tapi juga di manapun, itu kan lebih enteng dijalaninnya. Jadi nggak berat, jadi nggak kayak iri-irian gitu loh, kamu kan pengurus ya udah kamu aja. Nah, gitu. Jadi semuanya rata. Iya. Apa di semua pondok kayak gitu ya kayaknya. Rasa kepemilikan Iya. penting banget. Emang sih. Ya. Mungkin karena nggak semua santri itu ikhlas di pondokkan gitu kayaknya. Kan Bisa jadi. Iya bisa kan, jadi. jadi kan emang ini diperlukan jasa-jasa dari Insya para Allah. lurah-lurah ini. Pahlawan gak sih kita? Iya, pahlawan tanpa tanda jasa. Hormat sih. Oke. Ayo, hormat deh. Pahlawan, makasih. Oke, ayo bisa tepuk tangan buat kita Ya semua. Allah. Baik sobat santri dimanapun kalian berada, agar episode kali ini tidak bosen gitu ya. Di sini kami ada kejutan berupa flashback dan nostalgia dari foto-foto perjalanan PPTK Nurul Huda. Untuk itu marilah kita saksikan bersama. Nah ini foto pertama. Ya Allah, ini nggak ada lantainya ya, cuma satu lantai doang ini. Oh iya, Lantai. masih satu Ya Allah, lantai. ini masih dulu satu banget lantai. tahun berapa ini? Tahun berapa ini? 2000 2000. kayaknya 2018 tuh 18 ini 18. 18 Masanya Mbak Alfi. Oh, belum datang. belum datang nih, 2018 ini. Oh, masih ada belum. Masih senior yang dulu ini. Sepuh. Siapa sih? Itu parkiran itu ya Mbak, yang putih-putih itu ya. Parkiran. Oh iya. Ya Allah. Lanjut. Ih. Ya Allah, ini lucu banget sih. Sekarang Ih, ada aula. BTW itu sepeda ontelnya masih ada sampai sekarang loh ya. Yang biru itu bukan ya? Oh iya. Oh enggak ada. Oh bukan. Oh beda. Ya Allah, lucu banget. Ya Allah. Ini kantor doang ini pondoknya. Di kantor. Itu dulu kan sekarang udah aula itu. Aula dan kamar ibu. Sekarang udah lantai 4. Oh iya. Itu dulu Yang dapur. yang mana dapur? Yang itu kosong. Oh, ini spesial itu. Itu udah Betul. Dapur dan jemuran, Bu. Berarti kita ini loh ya, perkembangannya cepat ya. Iya Sampai ya. sekarang udah Kan sampai kita lantai udah bertumbuh. 4. Masya Allah. Iya, Ya, rumah bertumbuh. betul betul. tumbuh dan besar. Sekarang udah di lantai 4. Ya Allah. Ajaran apa ini? Bisa nggak sih? Ini siapa ya? Siapa? Ini kayaknya mbak-mbaknya udah banyak yang boyong deh. Udah banyak yang boyong. Eh.
tinggal sedikit aja. Ya Allah. Segelintir. Segelintir sesepuh. Ayo kita lihat siapa ini di Ini ada dalam. Mbak Ella, Mbak Titis, Mbak Alfi, Mbak Firda kayaknya ada deh di situ ya. Mbak Mus, Mbak Mus. jangan lupakan. Mana Mbak Mus nih? Kita cari Mbak Mus. Itu Mbak Ella gak sih? Iya Mbak Ella itu yang tangannya genggam itu Mbak Ella kayaknya. Mbak Mus aku. Iya nggak sih Mbak Ella? Bawa lagi lah. Ya lucu banget. Siapa yang Nasminaan kacamata hitam iya nggak? Itu lurah pertama kali. Oh iya. Ya Allah, sungkem suhu banget ini ya Yang Allah. pertama, kamu belum kesini ya maksudnya? Iya belum, Iya. 2 tahun tuh Tiri. Itu beliau jabat 2 tahun belum Kok santrinya udah banyak ya tapi? Udah banyak. Iya, dan sudah banyak juga yang keluar. Oh iya. Banyak yang keluar. Oh Ya, ini. Ini apa ini Mbak? Ini dalam lantai Kalau 2 ngaji sama Abi di dalam lantai 2, selain ngaji, narian sama Abi. Langsung berarti ya. Di absen sama Abi dulu. absen. Kalau sekarang di absen kayaknya lucu deh. Di absen dulu sama Abi. Oh, ya, Narian se- juga sama Abi. Jadi kayak seanak orang tua itu ya. Ya, ini setoran juga di lantai 2 sama Uma. Sama Uma. Iya, langsung. Adik Mas masih kecil ya. Ih, lucu. Itu pakai baby doll Mbak. Astagfirullah, itu siapa pakai baby doll? Mbak Mus privilege. Panger. Lantai berarti semua kegiatan berkisar di lantai 3. Ah, ini udah ada. Ini acara apa ini ya? Acara ini apa sih? Aku Agustusan apa ya? Agustusan lupa. Muharram. Selawatan. Oh iya, Muharram. Muharram. Ini juara Muharram. Masya Allah. Ini Multi talent ya main angklung. Main angklung. Dulu masih ada angklung banyak. itu ada galon-galonnya juga. Kan buat ini ganti apa namanya? Calan gong. Iya. Gong banjar. Ini aku udah Oh, bas. Iya, bas. Kok Ini bas? udah. Ini baru-baru kemarin ya, Pak? Iya ini. Udah ada kita di sini, Mbak. Oh, udah. Udah ada sesepuh kita Mbak Ella. Oh iya, kayaknya Mbak Ella. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di jemuran lantai 4. Wih. Sekarang udah jadi kamar. Di kamar ya. Udah jadi kamar Ya Allah, dong. lucu banget. Ini lucu ya, dulu ada lomba-lomba gini seru kayaknya ya. Bikin lagi besok ya. Oh, boleh. Gimana Iya, Bu? iya, Harus iya, kita iya. gitu ya. Di lahan baru. Sedang ngapain ini Mbak Alfi? Sedang ngapain ini Mbak Alfi? Ya Allah. Ini MC takrim Tahun pertama. 2019 takrim pertama MC kali saya MC Bu. Ya Allah. Masya Allah. Pertama nggak tahu apa-apa. Ah, ini Mbak Alfi nih. Nah, Abi. Siapa itu? Tahun berapa ini? Ya Allah, ini tahun berapa ya? Kayaknya ini satu kayaknya tahun aku deh. ada di beberapa posisi ya. Iya. Bisa jadi teater juga. Iya. Enggak sih, aku lebih salvo yang di belakangku. Kan kayak jangan ngapain. Dibuat filmnya cocok aja ya kayak Allah. Allah. Itu harus sungkem. Mbak ini ngapain ini? Ini kayaknya peran sebagai Abi dan itu Mbak Yesemi saya itu jadi Uma. Wah. Dulu tuh apa ya, dramanya tentang apa ya, lupa. Ini tentang drama pokoknya. Oh drama. Tentang Tahun yang berapa kisah- itu? Kisah kitab gitu. Tahun berapa? 2020 berapa ya? 2021 akhir, iya. Iya, kayaknya aku udah di baru sini. ini. Jadi ya dari awal mah nggak ada malunya sih saya. Siapa ini? Mbak ini. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Kita tuh drama ini ya, apa Agustus sama Muharram itu loh. Jadi lomba-lomba buat seru-seruan aja gitu. Jadi ini kayak kisah kitab gitu. Kita ngambil judul kitab apa nanti kita ceritakan gitu. Didramain. Masya Allah. Di awalnya ada baca kitab sama terjemahannya sama penerapan juga. Nanti kita diceritain. Oh ternyata gini gitu. Gitu ada gitu. Ya Allah ini. Ya Allah ini angkatan santri baruku sih. Nora ya Allah Sania ya Allah masih pakai masker. Iya. Masker itu loh. Covid. Iya. Ini angkatannya Mbak ya? Kayaknya ngempet apa itu Nora? Oh kerudung kodoknya? Iya. Pink kayak agak-agak pink gitu. Iya. Oh sama. Oh Iya. berarti. Di kameranya aja. Oh Kenapa saya jadi trending topik di sini? Mbak ini paling tua senior ya.
Baik sekali momen-momennya Mbak Mbak. kok kerudungnya cintil-cintil gitu ya. Jadi Oh my ini God. tuh KKM. Warnanya kayak rasta ya teman-teman, Iya. kayak hijau aja. Kayak rasta. Ini KKM, guys. Oh KKM. Kok KKM? KKM-nya kan dulu kopi, Oh, jadi saya iya. KKM di pondok. Oh, gitu. Masya Oh, Allah. iya. Ya Allah itu aku BTW Ya putih Allah. banget guys. Oh my god. Mana Mbak toh? Itu ya Allah ini ya Allah. KKM apa PPKM? Itu Iya, iya pojok. Itu lo imut banget. Imut cute. Masya Allah. Ini dulu kita tampil apa? Apa namanya? Pantomim. Ya, tampil pantomim dulu. Keren banget dulu ya. Apa Ya, itu sampai sekarang. PPKM itu apa? Itu puncak perayaan kemerdekaan apa itu? Muharram. Muharram. Ya, ya dalam rangka sama Muharram itu juga. Ya Allah. Ya, kurban. Ini Seperti senior biasa. terhormat ini. Masya Allah. Zaman-zaman dahulu itu. Ini kurban bagi-bagi daging. Ya, ini sebenarnya Kangen ya Di Mbak. lantai iya, momen-momen gini kita jarang banget sekarang. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Kamu gak sih? Banget ya. Ini dua lurah. Ternyata pernah duel. Ternyata dua duel itu. Sempurna. Gimana ini? Berarti chemistry-nya dari dulu. Chemistry-nya udah. Itu banget ya Mbak. Itu kayak Berawal dari sempurna jadi menjadi saling menyempurnakan. Masya Allah. Itu kayak sujud. Oke. Wow. Iya kita butuh healing. ya, kita butuh Kita butuh healing. Iya, kok saya nggak pernah ada gini-gini, Mbak. Ya karena dulu padat kayaknya kegiatan kita jadi ya Allah nih apa ini? Tolong ya, tim kreatif tolong ya, kenapa ini nggak kreatif itu mukanya? Ya Allah besek banget Itu teman-teman. ngapain, Mbak? Itu ngapain tuh ya? Oh, anniversary pondok kayaknya. Iya. Ada tukar kado kan satu pondok. Jadi Sampean jadi kadonya. enggak dong. Enggak ada yang mau berhentiin saya, tolong. Jadi tuh perwakilan per lantai buat ngambil nomor undi, siapa yang cepet-cepetan ambil rebutan gitu loh. Dulu tuh kayak gitu. Iya, Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Kok Allah. sangat tidak adil ya teman-teman. Saya jelek dia Apa ini? Apa sih ini? Ini santri baru. Tuan Putri. Kamu santri baru kan dimintain tolong apa? Kesan pesan gak sih? Iya, kesan pesan. Dari dulu emang udah terpancar kayak lurah ini, lurah. Lucu. Mbak Firda kayaknya sesepuh ini. Yang tersisa cuma dua Mbak Ella sama Firda. Lainnya kayaknya udah nikah. Nikah akan nikah. Iya kan kayak semua kayaknya Nikah dua. akan nikah. Insya Allah. Teman-teman ada di balik layar ya, ini semua rame teman-teman. Jadi yang kita sebutkan ada semua di sini. Ya, bisa lihat aja orang-orang belakang layar ini luar biasa. Keren. Iya banget. Masya Allah ya, seru-seru kisah-kisah dari foto-foto tadi. Kita jadi bisa nostalgia, flashback, betul. keseruan-keseruan acara-acara yang ada di Nuha, kayak gitu ya. Gimana serunya Mbak Nikma? Seru Mbak banget, Masya Allah. Maria, Seru ya. Mbak Alfi, Ya, seru bertahun-tahun kan? buktinya. Penekan, tutup-tutupan gitu. Kangen ya. sama orang-orangnya juga sih. Oh, Ya, iya. banyak yang boyang Oh, soalnya. banyak yang boyong. Tersisa berapa? Mbak Alfi tersisa berapa angkatannya? Dua. Dua. Tepuk tangan bisa bertahan. Ya itu senior-senior yang sering. Berarti berapa tahun? Di sini kurang lebih dari 2019, 6 tahun lah ya. 6 tahun lulus SD. mahasiswa loh ya. 6 tahun dari mahasiswa. Kalau Mbak Nikma Jalan 4 tahun gitu. jalan Iya, 4 tahun. Masya Masya Allah. Masih banyak ini teman-temannya. Janganlah, jangan banyak-banyak. Jalan-jalan. Oh, jangan banyak. Temennya gimana sih? Iya, maksud salah. Oh iya. Kalau teman-teman masih banyak, yang boyong ada 5 orang, masih aja 11-an orang lah, masih banyak alhamdulillah. Iya iya. Berarti kalau Mbak Faria masih lebih banyak ya. Masih utuh insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ini penerus-penerusnya bakalan. Iya iya. Oke, kalau tadi kita udah seru-seruan nih ya dengerin flashback dari para lurah-lurah kita, gimana sih keseruan-keseruannya yang ada di Nuha, dari foto-fotonya, perjalanannya, mulai masih lantai 1, masih gitu kan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke segmen yang ketiga. Nah, di sini sebagai sosok yang pernah memegang komando di pesantren, nah pasti kan punya harapan yang besar untuk PPTK Nuha ini. Nah, dalam rangka memperingati milad yang ke-7, kira-kira apa sih harapan dan doa-doa mungkin bagi dari mbak-mbak bagi pondok kita yang tercinta ini? Mungkin bisa dari yang tengah ya. Untuk
harapan untuk pondok mungkin semoga kedepannya santrinya tambah banyak ya, manut-manut, sabar-sabar, ikhlas itu intinya tambah berkembang lah pondoknya, tambah maju. Nah untuk mungkin yang paling penting untuk pengasuh tercinta kita ya, Abi Umah, semoga selalu diberikan kesehatan, terus bisa terus membimbing kita ya sebagai santri-santrinya. Terakhir pokoknya intinya yang baik-baik deh gitu. Saya nggak tahu mau ngomong apa. Intinya Abi Umah sehat, kita bisa membimbing kita terus sama teman-teman mungkin yang bakal masuk pondok ini lagi gitu. Gitu. Oke, bisa tepuk tangan buat Mbak Nima ya. Masya Allah sekali ya harapan-harapannya. Selanjutnya kita dengarkan dari Mbak Alfi dulu deh. Gimana sih harapan-harapan untuk PPTQ Nurul Huda ini? Semoga harapannya ke depannya ya untuk PPTQ Nuha ini semakin berkembang, semakin bermanfaat bagi semuanya, santrinya tambah banyak, manut-manut sama beliau-beliau dan seluruh apa yang kita telah lakukan di sini tuh jadi barokah kayak gitu. Terus untuk ya terutama kepada Abi sama Umah, saya pribadi mungkin kami semua ya yang menjadi santrinya beliau itu berharap beliau senantiasa sehat selalu, barokah panjang umurnya, supaya bisa membimbing kita terus yang masih jauh dari kata baik ini, supaya bisa menjadi yang lebih baik lagi dari sekarang, seperti itu. Ya kurang lebihnya pokoknya yang terbaik buat Nuha supaya berkembang lagi, lebih banyak santrinya dan lebih maju lagi. Amin, amin, amin. Masya Allah, tepuk tangan buat Alfi. Nah selanjutnya kalau dari dua lurah kita sudah harapan-harapan, khusus untuk Mbak Faria yang masih memegang komando ya sekarang. Gimana sih harapan serta inovasi apa yang akan dilakukan sama Mbak Faria sebagai seorang lurah yang kini menjabat di PPTQ Nurul Huda? Ya semoga di Nuha ini semoga lebih berkembang lagi, lebih banyak inovasi lagi, terus bisa memberi manfaat lagi kepada santri-santri yang ingin masuk di sini, tambah banyak santrinya. Terus terima kasih untuk matur nuwun untuk Abi Umah sudah mendampingi kami, senantiasa membimbing kami. Banyak sekali dari hal-hal yang kita tidak tahu, kita menjadi tahu di sini gitu. Terus lagi di sini juga sangat-sangat alhamdulillah dengan adanya PPTQ Nurul Huda ini, kami sebagai mahasiswa difasilitasi untuk menghafal Al-Quran, memurojaah lagi. Dengan adanya PPTQ Nurul Huda ini, kami bisa senantiasa murojaah istiqomah untuk bahwasanya kami tuh orang penghafal Al-Quran loh, nggak bisa kalau misal kita di kos, dibiarkan di kos, itu sangat-sangat tidak bisa. Alhamdulillah dengan adanya PPTQ Nurul Huda ini, kami sangat-sangat terbantu dengan kegiatannya, dengan ilmu-ilmunya, barokahnya. Semoga PPTQ Nurul Huda akan memberikan senantiasa barokah yang melimpah untuk santri-santrinya. Amin. Terus, lebih kuat lagi pondasinya untuk membangun santri-santrinya, membangun karakter santri-santrinya. Jadi ingat pesannya Umah ya, kayak Umah selalu bilang kalau Mbak-mbak itu kalian itu walaupun kelihatannya sama tapi itu beda. Mbak-mbak itu spesial karena membawa Quran dalam dirinya. Berat ya Bu. Jadi dari episode kali ini kita bisa tahu ya bagaimana kisah, cerita, inspirasi, serta harapan-harapan dari para lurah-lurah kita ini yang telah ikhlas, hebat-hebat, telah mengabdi dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh rasa memiliki, bagaimana bisa membawa mbak-mbak semuanya untuk memajukan pondok, untuk kebaikan mbak-mbaknya sendiri, untuk bisa manut kepada Abi dan Umah, seperti itu. Jadi kita bisa tahu bahwasanya kita itu untuk menjadi pemimpin sebenarnya nggak harus dari jadi pemimpin pondok dulu ya. Dari hal yang paling kecil dari diri sendiri itu seharusnya kita juga
punya semua rasa-rasa itu, rasa kepemilikan kepada pondok, rasa tanggung jawab, sabar, ikhlas kayak gitu. Jadi mungkin sebelum segmen ini ditutup, episode ini ditutup, mungkin kita bisa dengarkan quote dari masing-masing lurah ini. Ya nggak sih? Iya. Ya. Oke, kata-kata hari ini Mbak Alfi. Tetap jalani kehidupanmu sebagaimana mestinya walaupun rasanya gedubrakan. Lanjut, kata-katanya Mbak Fahria. Terwujud belum terwujud, tetaplah berlanjut. Label. Yuk kita ke gongnya. Kata-katanya Mbak Nikma. Diam tolak-toleh, bergerak oleh KB. Well. 1, 2, 3. Well. Wah, nggak kerasa ya, Lurah Talks lintas generasi pada episode kali ini udah berakhir. Kita udah mengobrol seputar awal jadi lurah, bagaimana nilai-nilai kepemimpinan yang ditetapkan, sampai pada harapan-harapan yang insya Allah semoga terwujudkan seperti itu ya. Bisa menjadi semangat buat kita yang di sini dan terus ada kebaikan-kebaikan yang mengalir di PPTQ Nurul Huda. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Mbak Alfi, Mbak Nikma, dan juga Mbak Fahria yang telah meluangkan waktunya berbagi kisah serta berbagai harapan-harapan dan motivasi untuk kita semua. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan untuk mbak-mbak semua. Amin. Nah, untuk santri dan santriwati dimanapun kalian berada, semoga episode kali ini bisa membuka wawasan kita, menambah semangat serta motivasi bagi diri kita untuk senantiasa memperbaiki diri, semangat untuk mencari ilmu, semangat untuk mengaji, ikhlas dan istiqomah terhadap segala hal kebaikan yang ada dalam hidup kita. Jadi jangan lupa dengerin episode-episode dari Kofmed, Kof Media, Edukasi, Basa-basi menginspirasi di episode-episode selanjutnya. Nah, untuk sobat santriwan dan santriwati, jangan lupa juga untuk like, subscribe video ini, serta follow akun-akun media sosial di bawah ini. Dari Malang, saya Nabrisatul Husna Bilmaki pamit undur diri. Tetap semangat, tetap santun, dan jangan berhenti berbuat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.